Halo, selamat malam semuanya. Eh, Terima kasih pada teman-teman yang support dan segala doanya, karena baru kurang lebih 42 hari kami kehilangan kakak tercinta, kakak kandung saya, Heni Apriani, yang begitu cepat prosesnya. Kali ini kita akan bahas mengenai tahap-tahap dalam kedukaan yang itu tuh benar-benar kami rasakan, saya dan ibu saya, kemudian kakak ipar saya. Sebelumnya kita lihat video ini dulu. Menguras emosi ya Bu ya. Terus sekarang udah ikhlas? Menguras emosi dan menguras air mata Udah ikhlas sekarang. dan terluka hatinya. Terus sekarang gimana perasaannya? Ya, mau tidak mau diikhlaskan walaupun hati belum bisa melepaskan sepenuhnya. Tetap masih terluka dan masih merindukannya. Selamanya untuk merindukannya. Anakku yang terkasih. Terus Abi, ibu tetap semangat kan, mau bangkit lagi? Harus semangat. Pasti banyak yang saran gitu, udah ikhlas. Benar, kami ikhlas, kami amat sangat ikhlas dan udah mengikhlaskan semua keadaannya, karena kami udah tahu kondisinya dan bahkan kami sudah memprediksi bakal yang terjadi dengan kakak saya di kemudian hari. Jadi kali ini kita akan bahas nih tahap-tahap kesedihan. Jadi menurut teori the five stage of grief, yaitu ada 5 stage kenapa sih manusia itu berduka gitu, dan ini benar-benar saya alami gitu. Jadi pertama itu ada stage yang namanya itu penyangkalan atau denial, yaitu stage ini yang aku rasakan itu ketika almarhumah dinyatakan tidak ada. Itu kami itu benar-benar ngerasa itu tuh tidak mungkin ini terjadi gitu. Dan kami rasakan kira-kira hal itu sampai mungkin 2 minggu ya, 2 minggu ibu saya itu tuh masih kayak ini tuh nggak mungkin terjadi gitu loh, nggak mungkin gitu. Dan itu tuh stage-nya yang kita rasakan tuh 2 minggu, yang kita tuh masih menyangkal, kemudian kita tuh masih menarik diri gitu ya. Kita tuh nggak butuh untuk ngomong orang karena kita lagi menikmati fase ini gitu. Terus kedua itu kamu menurut teori the five stage of grief itu adanya kemarahan. Ya, saya sempat merasakan itu tuh marah gitu. Memang ada kemarahan, ada emosi yang meledak-ledak, meluap-meluap, karena tahapan ini adalah tahap kami itu melawan dari tahapan pertama, menyangkal. Kemudian perasaan marah itu juga ditunjukkan ke lingkungan sekitar. Misalnya gini, udah ya ikhlas gitu. Jadi kita tuh udah menyangkal ya ikhlas, tapi kita tuh jadinya emosi gitu loh. Bener, kita itu udah nerima keadaan, terus tapi kamu tuh yang ngerti perasaan kami gitu loh. Jadi itu yang bikin kami itu tuh merasa emosi atau marah gitu. Kami tahu kakak kami kehilangan keluarga tercinta, tapi seolah-olah kami tuh dijudge nggak ikhlas gitu, karena kan kami masih menikmati sering menangis, sedih, tiba-tiba masuk ke kamar lihat sesuatu yang punya almarhumah udah meleleh-leleh kayak gitu. Itu kami rasakan bahkan sampai minggu ketiga ya, atau mungkin sampai minggu keempat itu kami masih merasakan itu. Kemudian tahap ketiga itu namanya ada bargaining, teman menawar, karena kakak saya itu kan sakitnya meninggalnya di rumah sakit. Jadi kayak menawar-nawar, seandainya ya dokter itu nggak mendiagnosa kayak gini, seandainya ya di rumah sakit itu kenapa sih dia dibilangnya cuma sakit mah, tapi kan ternyata temuannya ada di otak gitu, mati batang otak gitu. Karena kan kakak saya muntah-muntah gitu, jadi di rumah sakit A bilangnya enggak, ini cuman lambung aja. Ternyata setelah observasi semuanya ada ditemuin di masalah di otaknya. Terus kemudian tahap selanjutnya itu depresi. Jujur sampai saat ini saya masih ngerasain depresi, tapi saya masih bisa mendistrak rasa itu dengan berbagai kegiatan. Salah satunya saya membuat konten ini gitu. Kenapa saya ngerasain depresi? Saya tuh ngerasa saya itu merasa bersalah, saya tuh merasa tidak berguna, saya tuh merasa
kurang memberikan support yang baik ke kakak kayak gitu. Tapi setelah kita pikir-pikir, ada orang yang tahu bener support kita di rumah sakit selama 7 kali 24 jam full hampir 3 minggu. Udah nggak kurang-kurang untuk support kakak kayak gitu. Saya ngomong kayak gini sebenarnya sambil nangis gitu karena inget banget waktu itu bagaimana kami memberikan yang terbaik untuk kakak. Ya mungkin inilah ini disebut fase depresi yang mungkin saya masih alami sampai sekarang. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosanya. Dan tahap kelima adalah penerimaan, dimana tahap ini tahap akhir dari sebuah kedukaan yang kita tuh mulai mengalami perkembangan positif, menerima kenyataan, merasakan hal-hal yang positif dan bangkit dari keberdukaan. Di tahap ini saya belum ngerasain tahap ini. Saya belum ngerasain penerimaan untuk bisa ke arah yang positif gitu. Saya coba, mungkin ini on the way ke sana gitu. Itu makanya saya coba untuk membuat konten ini gitu, untuk pendidikan semuanya. Jadi di tahap sampai 40-an hari plus ini saya masih di tahap depresi. Kalau ibu saya mungkin masih ada di tahap sebelumnya saya mungkin ya. Karena saya harus bisa move on, saya harus bisa bangkit lagi karena masih banyak hal yang saya kerjakan dan orang-orang banyak masih butuh saya. Jadi saya harus sehat dulu. Walaupun saya itu masih ada tahap kedua itu masih ada gitu, rasa marah, tawar-menawar, bahkan ada rasa yang benar-benar saya tuh bikin hampir gila gitu. Karena ada di suatu tahap yang kami satu keluarga itu dipaksa untuk menandatangani sebuah inform of consent untuk mencabut selang ventilator. Gimana perasaan saya sebagai saudaranya ketika saya harus melakukan itu, dan itu untuk terbaik untuk kakak saya. Bagaimana perasaan saya ketika saya harus menandatangani sebuah surat yang itu untuk mengeksekusi hidup kakak saya. Itu yang masih, kadang itu saya masih naik turun ke tahap marah, kemudian masih ke tahap bergening, tahap ke-3, kemudian ke-4 sampai depresi ini. Doain teman-teman, saya mudah-mudahan terus berjalan ke arah yang lebih baik, ke arah ke penerimaan, acceptance bahwa semuanya kondisi ini telah kami terima, dan saya dengan ibu saya khususnya sudah bisa bangkit dan kami bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang kemarin udah dukung saya, supportnya luar biasa bahkan sampai saat ini, karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan. Terima kasih sekali warga Desa Gunung Sari, Desa Salatiga, yang supportnya amat luar biasa. Jadi itulah 5 tahap dari 5 stages of grief, yaitu tahap kedukaan atau tahap sedih orang-orang. Jadi jangan kalian tuh gampang bilang udah nerima, ikhlas kayak gitu. Kami ikhlas, tapi kami cuma butuh ada stage-stage yang harus kami lalui. Dan itu mungkin satu orang, satu individu itu akan beda interval atau waktunya. Karena mungkin kehilangan seseorang itu akan beda dengan polanya dan bagaimana cara hilangnya. Mungkin hilangnya dengan karena sakit, kemudian tiba-tiba mengalami kecelakaan, itu akan beda gitu. Kalau misalnya, terima kasih doaan saya banget untuk ke tahap acceptance, kemudian saya bisa bangkit lagi, saya bisa bantu banyak orang, dan mohon maaf untuk segala kesalahan kakak saya bagi yang udah ketemu atau kenal dengan kakak saya. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang baik. Terima kasih semuanya, selamat sore. Salam sayang untuk orang di sebelah dan tetap jaga kesehatan. Salam Rahayu, salam Nusantara.